Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yahweh yang agung, yang maha pengasih, penyayang itu sangat sayang kepada kita. Saya percaya, sebab itu kita masih ada di dunia ini. Ada peluang lah kan, untuk memperbaiki diri, untuk hidup sesuai dengan kehendak Yahweh itu sendiri. Ya saudara, saya mau bercerita pasal kisah tahun 1996. Saya daripada Brunei Darussalam ke Labuan dan balik ke Kuta Kinabalu. Jadi dalam perjalanan ke Kuta Kinabalu itu dari Labuan saya ikut pesawat. Ya, saya ikut pesawat. Jadi malumlah kan kalau pesawat awam itu memanglah ramai kawan. Jadi tiba-tiba ada satu orang itu, dia dalam umur dalam lingkungan sekitar 50-an, 60-an. Tiba-tiba panggil saya. Anak, dia kata. Ambil kamu punya bag, masukkan di dalam bag saya. Sebab saya punya bag, saya hantar di kargo, tapi berat tidak cukup, dia kata. Jadi saya pun bagilah. Orang yang saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal. Dan saya percaya orang itu pun tidak kenal saya. Tapi selepas itu, bila kami berkenalan, rupa-rupanya dia itu adalah kerabat Diraja Pahang. Ya, kerabat Diraja Pahang. Dia beritahu saya. Saya lupa nama dia. Ya. Tapi itulah. Nampak macam sesama manusia. Tapi kalau lihat dari segi kedudukan itu, kami jauh beza. Saya orang biasa, dia kerabat Diraja. Ya. Nah, sangat bersesuaian dengan renungan pagi kita, ya, ataupun renungan harian kita. Kita coba lihat hari ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya bacakan di sini ya, Saudara. Bunyinya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Oke, saya mau beri sedikit penjelasan mengenai dengan petikan ini. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dia agak berbeda sedikit terjemahan itu dengan apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya. Sebab itu kita ada 4 kata kunci di situ. Yang saya percaya itu adalah 4 kata kunci itu dia boleh menjelaskan maksud yang disampaikan oleh petikan itu dan atau pembacaan kita sebentar tadi ya. Jadi ya coba kita lihat ya. Kita lihat satu persatu lah ya. Kata kunci yang pertama yang saya dapat lihat di situ adalah menerimanya. Ya, menerimanya itu yaitu nya yang dimaksudkan di situ adalah Yesus. Ya. Tapi kata kunci yang kita mau tekankan di sini, yang kita mau kupas adalah menerima. Oke, menerima itu kalau dalam bahasa Yunaninya dipanggil lambano. Ya, lambano. Oke, lambano membawa maksud menjadikan ataupun mendapatkan atau menyatukan diri dengan Yesus. Ya, menyatukan diri. Ya. Jadi memang agak
bukan juga keluar, tapi agak melisit ya, agak melisit daripada bahasa sebenarnya, bahasa aslinya ya. Menerimanya itu sebenarnya mendapatkan ataupun menjadikannya ataupun menjadikan Yesus itu ataupun menyatukan diri dengan begitu. Itu maksud lambano itu, ya. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu diberi, ya. Diberi. Diberi itu kalau terjemahan ataupun maksud yang sebenarnya adalah dikaruniakan ataupun diberi hadiah ataupun diberi penghargaan, ya. Itu penjelasan lah, ya. Dia tidak seberapa jauh daripada maksud bahasa aslinya, tetapi kita kena kupas, kita kena faham betul-betul, ya. Jadi diberi itu bukan sekadar bukan begitu. Tetapi dia punya maksud itu dia diberi penghargaan, seolah-olah dia diberi, bukan lagi seolah-olah, dia memang diberi penghargaan, dikaruniakan itu. Ingat, kita punya agung ataupun TYT kita, setiap tahun dia akan memberikan pingat-pingat kebesaran. Seperti itu kan. Itu bukan sekadar diberi, tapi ada penghargaan di situ. Ya. Jadi bukan orang sembarangan yang boleh menerima, ya. Tapi ada jasa-jasanya. Nah, di sini dalam petikan Yohanes 1:12 ini pun begitu, ya. Jadi dikaruniakan, diberi penghargaan seperti begitu. Kemudian yang ketiganya, ya. Yang ketiganya di situ kuasa. Ini sangat penting. Mereka yang menerimanya diberinya kuasa, begitu. Ya, yang menerima itu yang menerima Yesus kan, maksudnya di situ. Tapi sebenarnya yang menyatukan diri, bukan aku mau terima engkau seolah-olah kita lebih besar daripada Yesus. Tidaklah seperti itu. Oke, kita ke kata kunci yang ketiga yaitu kuasa. Kalau biasanya kuasa itu yaitu authority dan power. Authority itu dan power itu kalau dalam bahasa Melayunya kuasa. Tapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya itu bukan kuasa. Ya. Dalam bahasa aslinya itu dipanggil exousia. Ya, exousia. Oke, exousia itu sebenarnya membawa maksud kepada keutamaan. Dia kena bagi priority. Dia lebih spesial daripada yang lain. Seseorang itu lebih spesial daripada yang lain. Ataupun dia mempunyai hak ataupun kedudukan. Ataupun kuasa mutlak, authority itu. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan kuasa di situ, exousia itu. Dalam bahasa aslinya Greek itu. Ya. Kemudian yang keempat, memanglah dikatakan di situ, ya. Dikatakan di situ Allah kan. Kalau bahasa Ibrani dipanggil Yahweh. Saya suka panggil Yahweh. Ya. Tapi dalam bahasa Greek dipanggil Theos. Ya, Theos. Theos. Theos di dalam ayat ini pun sebenarnya tidak semestinya terus kepada Theos. Tetapi maksudnya di situ adalah ketuhanan yang maha tinggi. Ketuhanan yang maha tinggi. Yaitu Elohim. Dia kerabat. Ya, kerabat Tuhan itu sendiri. Tapi dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ketuhanan itu. Kalau di negara barat orang putih kata, "Oh my Lord." Dia kata, "Tuhanku," dia kata. Ya, dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa mahkamahnya pun, kalau kita ke mahkamah kadang-kadang kita punya hakim dipanggil my Lord. Ya.
Jadi itu ketuhanan yang tinggi. Di dalam terjemahan itu dikatakan um, Theos. Jadi Theos ini memang dia sangat tinggi lah kedudukan dia di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi itulah terjemahan menurut kata kunci ini, kalau kita terjemah secara lebih ringkas ataupun lebih bukan ringkas, kita terjemahkan kepada terjemahan yang lebih terbuka sesuai dengan kata kunci yang kita bahaskan sebentar tadi itu, dia kira-kira ya berbunyi seperti ini ya. Setiap orang yang menjadikan dirinya satu dengan Yesus diberi keutamaan atau hak atau kuasa atau authority menjadi kerabat Tuhan atau kerabat ketuhanan yang sangat tinggi. Itu dia punya terjemahan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu. Sebagai contoh lah, ya, Yesus kata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan ramai orang mengatakan Yesus Tuhan. Ya, kerabat Tuhan itu. Yesus, kita pun begitu. Oke, Yesus di dalam Yahweh, Yahweh di dalam Yesus. Artinya logos itu, pemikiran itu sama dengan Yahweh itu sendiri. Jadi kita diajar oleh Yesus. Kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang dia dapat daripada Yahweh itu sendiri, bagaimana logos itu menjadi kehidupannya, maka kita juga harus menjadikan logos itu kehidupan kita seperti yang dibuat ataupun dihidupkan. Seperti yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya. Seturut dengan logos itu sendiri. Nah, seperti itulah ya. Seperti itu dia punya maksud yang sebenar. Oke. Jadi kalau Yesus di dalam Yahweh, maka kita juga di dalam Yesus. Artinya kita ini adalah milik Yahweh. Kalau kita menyatukan diri kita dengan Yesus, ataupun di dalam pembacaan tadi menerima Yesus. Ya. Jadi perkataan menerima itu sebenarnya sangat melisit lah maksud saya. So, seolah-olah Yesus itu datang, kita boleh terima ataupun kita boleh tolak. Tapi sebenarnya begitu tidak. Ya, tidak seperti itu. Kita harus menyatukan diri kita dengan cara hidup Yesus. Ya. Jadi itulah, ya. Jadi sebagai penutup ataupun rumusan kepada pembacaan tadi ialah kita bukan saja milik atau anak Yahweh itu, tapi segala power dan authority ataupun keutamaan itu, exousia itu, dalam Yahweh itu ada kepada kita. Ya. Kalau kita menyatukan seluruh hidup kita kepada Yesus yang ada di dalam Yahweh atau Bapa di surga itu, dan begitu juga Yahweh itu di dalam Yesus, maka kita adalah kerabat ataupun Elohim, keturunan Yahweh itu sendiri ataupun Theos itu sendiri. Ya. Jadi itulah saudara renungan kita, harian kita pada pagi ini. Saya percaya kita akan mendapat berkat kalau kita terus menyatu. Usahakan saudara, ya.
kita perlu usahakan untuk menyatukan diri dengan Yesus, untuk menjadikan logos itu dalam kehidupan kita bukan mudah. Ya, saya mau ambil contoh lah. Ya, semalam saya bangun jam 1. Ya, biasanya saya bangun jam 12 ataupun jam 1 begitulah, tengah malam. So, siok betul lah kalau kita buat meditasi doa. Ya, doa dan penyembahan itu. Ya, satu orang kan sunyi betul. Ya, jadi kita boleh dengar, kita punya apa ini, bukan kita boleh dengar, tapi kita boleh nikmati hadirat Yahweh itu. Tetapi semalam, apabila saya buat ibadah penyembahan ataupun kita punya meditasi penyembahan, banyak betul lah yang mengganggu pemikiran saya. Ya, kadang-kadang saat kita sudah fokus betul-betul, tiba-tiba datang lagi ada apa ini, ada seolah-olah ada masuk di dalam mata kita yang kita boleh lihat di situ. Ya, dan macam-macam. Dan kita terus usahakan untuk fokus. Ya, dan pelan-pelan yang mengganggu itu. Saudara, kalau ada seperti itu kepada saudara semasa saudara membuat penyembahan secara pribadi lah kan, secara pribadi, itu salah satu daripada roh-roh jahat yang coba mengganggu kita. Ya. Sebab saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh seorang pendeta. Kadang-kadang syaitan, jin, iblis ini, dia suka merayau-rayau waktu tengah malam. Kenapa dia merayau-rayau? Sebab biasanya bomoh-bomoh ini mereka beraktiviti pada waktu begitu. Ya, dia tahu orang yang mereka mau hantam itu kadang-kadang itulah itu. Ya, dia tidur jadi rohnya apa ini senang di apa ini diserang oleh setan atau jin atau iblis yang mereka suruh begitu. Jadi kadang-kadang dia pergi jalan-jalan itu, selepas itu mereka akan terjumpa dengan orang-orang seperti kita ini, dan ialah mereka akan heran itu sebab sementara kita berdoa itu mau menyembah Yahweh itu, kuasa daripada Elohim itu sendiri kan akan menaungi kita. Jadi mereka pun akan terasa sesuatu dan mereka akan mengganggu kita seperti itu. Jadi itulah semalam saya kena begitu, ya kena ganggu. Jadi kita punya ibadah penyembahan itu, ya meditasi kita itu ada sedikit gangguan. Tapi puji Tuhan sebab Yahweh, ya Elohim kita itu, dan Roh Kudus dan para malaikat ya senantiasa bersama-sama dengan kita. Sebab itu saudaraku, sebelum saudara melakukan penyembahan, meditasi penyembahan, saudara perlu istiharkan tempat saudara berdoa menyembah itu ataupun kawasan saudara itu diistiharkan supaya para malaikat menyucikan dan kuasa darah Yesus menyucikan tempat itu supaya tidak ada gangguan lah. Ya, itu maksud saya. Jadi itu saja saudaraku. Terima kasih atas kasih dan anugerah yang diberikan Yahweh kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan yang sangat baik. Ya, jangan lupa saudara, dari semasa ke semasa kita akan adakan renungan harian kita, dan kalau saudara rasa diberkati, sila share, ya, kongsikan renungan harian ini. Borneo for Jesus, ya, channel Borneo for Jesus ini terkhusus sekali kepada kita ataupun kamu yang berada di Borneo, dan juga saudara-saudariku, keluarga
seiman yang berada di Indonesia. Terima kasih atas support tuan-tuan, saudara dan saudariku yang berada di Indonesia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya rantau Asia ini akan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Ya, dikuasai oleh para malaikat Elohim. Dan ketujuh ubur yang menyala-nyala itu akan menyala di Asia ini. Dan kita akan dikuasai dan pujian kita akan menguasai seluruh Asia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.